Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi semuanya. Kiranya hidup kita senantiasa dijaga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Atas sukacita yang telah kita terima dari Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga kita selama satu malam yang penuh dengan damai. Sudah sepatutnya kita Bapak Ibu di pagi hari ini, mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219. Di saat ini ku angkat tembang. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami puji Engkau di pagi hari yang indah ini. Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 9. Demikianlah firman Allah. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik di renungan pagi ini ucapan syukur. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini, ketika kita berada dalam lembah kekelaman, ujian atau masalah yang berat
seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan hal ini bisa terjadi? Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saudaraku, ketahuilah bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk kepada suatu keadaan seperti yang tidak ada harapan. Kenapa? Karena kita harus tahu dan menyadari di mana semuanya itu boleh terjadi ada tujuan Allah, yaitu dengan tujuan menguji kesetiaan kita, menguji iman kita. Karena itu kita tidak boleh menyerah atau berputus asa. Bapak Ibu, saat inilah yang kita lihat dalam renungan kita ini, di mana Yunus berada di dalam perut ikan. Yunus tetap mengarahkan imannya kepada Tuhan dengan berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudara, jangan sekali-sekali kita lari dari Tuhan, atau jangan sekali-sekali kita bersandar kepada dunia atau manusia, karena kita akan dikecewakan jika kita bersandar kepadanya. Namun sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Lari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, itulah satu-satunya kita mendapat solusi atau jalan keluar. Atau kita akan menjadi anak Tuhan. Bisa dikatakan pintu surga akan terbuka bagi kita jikalau kita berlari kepada Tuhan. Saudaraku, melalui renungan kita ini, berhentilah menggerutu atau mengeluh apapun yang terjadi. Mari kita tetap tenang, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena semuanya itu akan mendatangkan sukacita atau kebaikan. Sebagaimana dikatakan, ketika orang tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi, dikatakan di Amsal 14 ayat 30a, dikatakan demikian, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi Bapak Ibu, jikalau hati kita dengan tenang untuk menghadapi atau menjalani hidup ini, maka tubuh kita akan disegarkan. Dan inilah yang menjadi sebuah renungan buat kita, agar hati kita tetap tenang. Sebab orang yang memiliki hati tenanglah yang akan punya kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusia Yunus tidak memiliki harapan untuk hidup. Dan hal inilah yang mau dikatakan di dalam renungan kita ini. Sebagaimana dikatakan di Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur dan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dengan ucapan syukur, semangat, inilah yang senantiasa harus kita miliki, agar bangkit semangat hidup kita tidak akan pernah dipadamkan dengan kondisi apapun. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita ingat akan kuasa Tuhan yang senantiasa bekerja
di dalam segala kehidupan orang-orang yang percaya. Bekerja di tengah-tengah keluarga kita, bekerja di tengah-tengah pekerjaan kita, bekerja dalam segala rancangan hidup kita, bahkan bekerja dalam kondisi yang tidak baik pun, itu akan di sana terlihat Tuhan bekerja. Maka sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasalah kita mengucap syukur, karena itulah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang mengucap syukurlah yang akan mendapat kekuatan yang baru. Ingat dan percayalah, Tuhan akan senantiasa memberkati, menguatkan kita, menyelamatkan kita, sehingga ucapan syukur itu tidak akan henti-henti keluar dari hati kita, dari lidah kita, mengagungkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Ajarlah kami senantiasa taat kepadamu. Ajarlah kami senantiasa mengucap syukur, karena kasih karunia Tuhan membuat kami hidup, membuat kami kuat, membuat kami senantiasa berpengharapan. Kiranya kuasa Roh Tuhan membimbing kami agar senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kesetiaan kepadamu saja ya Tuhan. Buat hari ini berkatilah setiap aktivitas kami. Jauhkan dari segala mara bahaya. Dengar Tuhan doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi buat kita. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.